Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adapun materi pada pembicaraan kali ini adalah Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, dan hadis terkait tentang pergaulan bebas dan zina. Zina berasal dari kata zana yazni, hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Jadi, zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya adalah haram. Bahkan, zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, di mana menurut pandangan Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, buruk, dan hina. Zina terbagi atas 3 jenis. Jenis yang pertama adalah zina alaman, merupakan suatu perbuatan buruk yang dilakukan oleh panca indera manusia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena. Kedua mata zinanya adalah melihat, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berkata-kata, tangan zinanya adalah menyentuh, kaki zinanya adalah berjalan, hati zinanya adalah keinginan ataupun hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakannya adalah kemaluan. Jenis zina yang kedua adalah zina muhsan. Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Dan hukumannya bagi pezina muhsan ini adalah dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Jenis yang ketiga adalah zina ghairu muhsan, merupakan perbuatan zina yang dilakukan oleh pezina yang masih lajang, belum pernah menikah. Dan hukumannya bagi pezina ghairu muhsan ini adalah didera, dicambuk 100 kali, dan diasingkan dari tempat ataupun kampungnya selama 1 tahun. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dalam pasal 284, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Dalil larangan tentang mendekati zina terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW berbunyi, Ala la yahluwanna rajulun bimra'atil la tahillu lahu fa inna thalithuhuma syaitan illa mahramin. Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya, karena sesungguhnya syaitan adalah orang ketiga di antara mereka berdua, kecuali apabila bersama mahramnya. Secara umum, dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Karena demikian berbahayanya perbuatan zina ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan yang mengarah kepada zina. Sebab perbuatan zina dapat menimbulkan dampak negatif bukan hanya bagi para pelakunya, akan tetapi berdampak juga pada keturunannya. Di antara dampak negatif dari perbuatan zina ini adalah, yang pertama, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Kemudian nasabnya menjadi tidak jelas. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dan dampak yang terakhir adalah anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Kemudian berkaitan dengan surat Al-Isra ayat 32, itu adalah Quran Surat An-Nur
ayat 2 tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Dan dalam praktiknya, pergaulan bebas identik dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai dalam masyarakat. Contoh bentuk pergaulan bebas yang terjadi di sekitar kita adalah praktik seks bebas atau perbuatan zina. Hal ini terkait juga dengan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Seks bebas merupakan perbuatan keji yang akan menjauhkan pelakunya dari jalan yang benar, karena perbuatan ini akan berakibat merendahkan harkat dan martabat pelakunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil pergaulan bebas ini terdapat dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa liyashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Adapun isi kandungan dari Quran Surat An-Nur ayat 2 inilah yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum cambuk sebanyak 100 kali masing-masing bagi pelaku zina ataupun seks bebas, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, pihak yang berwenang dalam melakukan hukuman tersebut diharapkan bertindak tegas dan dilarang berbelas kasihan kepada para pelaku zina. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman cambuk disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman atau masyarakat di wilayah keduanya pelaku zina tinggal. Isi kandungan yang keempat adalah penyebutan kata az-zaniyah perempuan lebih didahulukan daripada kata az-zani laki-laki, karena dampak dari perzinahan yang dilakukan akan nampak jelas terlihat kepada perempuan daripada laki-laki. Dan isi kandungan surat An-Nur yang terakhir ataupun yang kelima adalah dalam aturan agama, seorang perempuan apalagi gadis tidak dibenarkan pergi ke tempat-tempat sepi kecuali dengan mahramnya. Banyaknya dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas patut menjadi perhatian generasi muda dan pelajar untuk menghindari pelaku pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan cara membiasakan sikap yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun cara atau sikap yang dapat dilakukan untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina itu adalah: 1. Menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Dan yang kedua, menjaga dan menutup aurat, selektif dalam memilih teman bergaul, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif, mendekatkan diri dan memperbanyak diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir adalah berpuasa sebagai perisai nafsu. Itu saja, mudah-mudahan materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat, bukan hanya buat saya tapi juga buat para pendengar sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.